Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan memaparkan tahapan-tahapan surveillance pada penyakit polio. Adapun anggota dari kelompok 20 yaitu ada Hasna Lutfia Kamra, saya sendiri Melianini Prastrisia, Suci Triwulandari, dan Susiana Egy Agustinawati. Baiklah, berikut adalah pemaparan materi yang akan disampaikan pada kali ini. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan sehingga dapat diambil tindakan penanggulangan secara efektif dan juga efisien. Tujuan surveillance yaitu mengamati kecenderungan penyebaran penyakit dan memperkirakan besar masalah kesehatan, mendeteksi wabah dan KLB, mengestimasi luas dan pengaruh masalah kesehatan, memberi penekanan pada penyebaran kejadian kesehatan secara geografis dan juga demografis, mengevaluasi pengawasan, memonitor kecenderungan penyakit endemik, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan, membantu dalam proses pengambilan keputusan, mempermudah perencanaan program pemberantasan, memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Definisi penyakit polio. Polio atau biasa disebut dengan poliomyelitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Sebagian besar menyerang anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Penyakit polio merupakan suatu infeksi virus yang sangat menular dan tidak bisa disembuhkan. Virusnya menyerang seluruh tubuh termasuk pada otot dan saraf, menyebabkan kelemahan otot bersifat permanen dengan kelumpuhan pada salah satu tungkai. Imunisasi polio ini sangat diharapkan dapat menekan angka kasus polio di Indonesia. Selanjutnya adalah pengamatan data. Pada tahun 2000, kasus polio masih terjadi di 6 negara dengan kurang dari 3.000 kasus yang telah ditemukan, telah menurun sekitar 99% yang sangat jauh tentunya dibandingkan pada tahun 1988. Dan ternyata pada tahun 2012 terdapat kasus baru yang terinfeksi virus polio liar atau disebut dengan VPL. Pada tahun 2018, WHO telah melakukan penilaian risiko transmisi polio di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi. Hasil penilaian yang telah dilakukan menunjukkan Indonesia berisiko tinggi dalam transmisi polio. Lalu, pada tahun 2014, negara Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO dengan bersamaan 10 negara anggota SIARO. Namun, pada bulan April tahun 2019 di negara Indonesia telah ditemukan kasus polio yaitu berada di Yakuhimo, Papua. Kasus tersebut adalah polio tipe 1 yang melibatkan seorang balita laki-laki yang berusia 31 bulan yang tidak pernah menerima imunisasi polio. Untuk mempertahankan sertifikat bebas polio, Indonesia harus membuktikan bahwa tidak ada lagi kasus polio ditemukan selama 3 tahun terakhir. Dan untuk mencapai tujuan ini, maka diperlukanlah penguatan imunisasi polio dengan mencapai 95% anak yang diimunisasi secara merata. Selain itu juga sangat penting dengan memperkuat sistem Surveillance Accumulating Virality atau EVP. Surveillance EVP dilakukan untuk mencatat penemuan peredaran kasus virus polio guna memastikan bahwa Indonesia tetap memegang sertifikat bebas polio. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas tepat dan berhubungan dengan penyakit polio. Tujuan pengumpulan data adalah untuk menentukan kelompok risiko tinggi, menentukan jenis dan karakteristik penyebabnya, menentukan reservoir transmisi pencatatan kejadian penyakit, dan KLB berdasarkan keperluannya. Menurut sumbernya, pengumpulan data surveillance dibagi menjadi primer dan juga sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang ataupun organisasi yang sedang melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam mendeteksi kasus gejala polio yaitu lumpuh layu yang terjadi di masyarakat pada anak berusia kurang dari 15 tahun atau lebih dan bersifat akut tanpa adanya ruda paksa, dilakukan dengan surveillance AFP. Pengumpulan data yang dilakukan dalam surveillance AFP digunakan untuk mendeteksi seberapa banyak kasus AFP yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan surveillance acute flaccid paralysis atau AFP dilakukan secara pasif, yaitu dengan menunggu laporan dari kader setempat atau jika pasien datang langsung ke balai pengobatan dan hasil pelaporan yang rutin diberikan pada Dinas Kesehatan Kota. Analisis kasus polio. Menurut World Health Organization atau WHO menyatakan pada tahun 2018 terdapat sekitar 20 juta anak di dunia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Untuk mendapatkan kekebalan komunitas atau herd immunity,
dibutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi, paling sedikit 95%. Pada tahun 2018, di kawasan Asia Tenggara masih ada kasus penyakit polio di beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Malaysia. Jumlah kasus polio VDPV tipe 1 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 memiliki jumlah 12 kasus. Polio VDPV tipe 2 sebanyak 14 kasus, dengan positif VDPV 1 sebanyak 19 kasus, VDPV tipe 2 sebanyak 23 kasus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, persentase anak di usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap 40%. Diseminasi hasil kegiatan. Diseminasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dari pengumpulan data. Tujuannya adalah agar hasil pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan. Diseminasi informasi berguna untuk dasar kebijakan, pengendalian penyakit atau masalah kesehatan masyarakat, serta evaluasi program kesehatan. Diseminasi informasi surveillance dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dilaksanakan tindak lanjut. Yang kedua, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data. Yang keempat, diseminasi sebagai satu kesatuan penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan untuk menyebarkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan. Upaya pencegahan. Pencegahan polio dapat dicegah melalui pemberian imunisasi pada anak secara lengkap. Kepatuhan ibu terhadap kasus yang fluktuatif tersebut membutuhkan upaya dalam mengoptimalkan penemuan kasus polio di beberapa kabupaten atau kota dengan mengetahui faktor apa yang berpengaruh terhadap prevalensi penyakit polio. Hal ini bertujuan untuk menentukan tindakan preventif atau pencegahan kenaikan tingkat prevalensi penyakit polio dan sebagai penentu kebijakan selanjutnya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan tentang tahapan-tahapan surveillance penyakit polio. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.